Tiba-tiba dibilang nggak bakalan punya anak, sakit ini tidak bisa sembuh seumur hidup. Saat saya sakit itu, satu titik di kamar saya bertanya, Tuhan, saya dosa apa ya? Saya narik ke kanan, suami narik ke kiri. Ya percekcokan sering. Apapun masalah kecil jadi besar. Pertama masuk Kristen, saya merasa tertolak sama keluarga. Anak saya sakit. Kami tidak punya uang. Terus terang suami saya tuh down sampai 3 bulan ada. Sahabat, di dalam hidup yang penuh dengan masalah ini, kita seringkali mencoba mencari jawaban dari permasalahan yang kita alami. Namun permasalahan itu pada akhirnya menimbulkan kegelisahan dalam hati kita dan sebuah rasa ingin mendapatkan kedamaian yang sejati. Namun ketika kedamaian itu tidak kunjung datang, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Pertanyaan yang berkata, di manakah aku bisa mendapatkan damai yang sejati? Dan inilah yang dialami oleh sahabat kita, yang perjalanan imannya diperhadapkan dengan sebuah penyakit yang menyatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa memiliki anak. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom sahabat solusi, perkenalkan nama saya Cindy. Saya sekarang berusia 35 tahun. Sekarang saya ibu rumah tangga, mempunyai seorang anak dan 1 orang suami tentunya. Tuhan izinkan sesuatu berbeda terjadi dalam rumah tangga kami. Saya tuh awalnya memang lemah di lambung. Sering beberapa kali lah masalah dalam pencernaan karena mungkin pola hidup ya sama pola makannya nggak benar. Akhirnya sepanjang situ didiagnosis terus radang usus berkali-kali. Rasa yang saya rasakan itu sakit banget di bagian perutnya seperti cengkeraman dan melilit. Tapi ketika namanya apa ya, kolonoskopi kalau nggak salah, nggak ada apa-apa di ususnya, it's okay, nggak ada apa-apa. Darah selalu hasilnya ada peradangan, tapi dokter mencari ini radangnya di mana, tidak ketemu. Terus itu dicari berhangsur kurang lebih hampir 1 tahun 3 bulan dari situ. Itu saya di kantor nggak kuat, lemes banget. Tiba-tiba saya lemes semua. Nggak kuat berdiri, kaki, tangan, semua sendi, semua lemes, sakit banget semuanya, badan tuh rasanya sakit banget. Bingung kan teman-teman kantor, kenapa kamu biasa sehat-sehat, kamu nggak apa-apa? Yaudah saya izin pulang, saya nggak kuat, lemes banget. Itu satu titik saya naik taksi, waktu itu pulang, saya sampai nggak kuat, saya sampai glosor di bawah. Pulang masih aman, suami masih bekerja, belum tahu keadaan saya. Sejak titik itu saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya sulit beraktivitas apapun, makan susah, dan itu merupakan titik saya sangat gimana ya, saya merasa kenapa semuanya menjadi seperti ini, kenapa tiba-tiba saya nggak bisa bergerak, angkat tangan, dan saya nggak bisa tidur berhari-hari karena tiap malam saya merasakan kesakitan. Satu titik di kamar saya bertanya, Tuhan, saya dosa apa ya? Saya kepikiran gitu, kenapa seperti ini gitu. Saya kepikirannya langsung dosa apa ini, saya melakukan apa nih? Kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini? Tapi kembali lagi ketika saya berdoa, apakah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanmu itu karena dosa atau karena Tuhan mengasihimu? Itu saya renungin lagi. Gak mudah Tuhan, saya bilang tuh saya gak bisa bangun dari tempat tidur saya. Terus di mana di saat itu juga kondisi keuangan kami tidak baik-baik saja sahabat solusi. Uang kami banyak sekali habis untuk pengobatan. Dokter menyarankan kami juga saya periksa ke Obgyn juga, takutnya ada sesuatu juga di kandungan. Ketika dicek katanya ada PCOS dan endometriosis kata dokter. Dan setelah itu dokter juga bilang katanya Anda akan sulit untuk memiliki keturunan karena harus terapi hormon lah, terapi ini dan terapi itu, dan itu waktunya cukup lama dan itu pun belum tentu bisa dapat keturunan. Itu titik kedua lagi saya sedih lagi nih, bagaimana Tuhan udah didiagnosis autoimun,
Tiba-tiba dibilang nggak bakalan punya anak, padahal ini baru rumah tangga. Waduh, kembalilah itu kami bergumul lagi. Saya sering nangis. Satu titik subuh-subuh saya lihat suami saya benar-benar berlutut di hadapan Tuhan, di mana suami saya tuh orangnya nggak bisa nangis. Saya lihat dari jauh, saya cuma bilang, thank you Tuhan. Proses ini membawa suami saya mengandalkan Tuhan kembali. Saya bilang, saya juga doa di kejauhan lah ya, suami saya di sana, di ujung saya doa, entah iman bangkit dari mana. Saya juga memutuskan diri untuk saya berdamai. Oke, saya menerima kondisi saya. Kalau saya harus hidup dengan sakit ini, oke Tuhan, kalau bukan waktunya Tuhan, tidak akan ada jalan. Setelah satu titik kita benar-benar berserah, bukan menyerah ya, kita berserah karena kita tidak mampu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, udah nggak tahu, udah obatin kesana kemari tapi nggak sembuh dan harus seperti ini bagaimana. Dan akhirnya satu titik suami saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saat itu pulihlah semuanya, di mana di situ kesepakatan penting dalam rumah tangga. Ketika kita sepakat dalam iman kita, sepakat dalam roh kita, ketika kita satu, ketika kita united dalam roh bersama suami kita dalam sebuah keluarga, baik itu ayah, ibu, dan anak, di situ pasti perkenanan Tuhan dan berkatnya akan Tuhan curahkan. Suami saya bangkit dari situ, saya peluk, yuk doa bareng-bareng, udah doa bareng, oke. Lanjutlah hidup kami, tibalah di hari ulang tahun saya. Tiba-tiba saya makan, tidak bisa, mual. Suami saya curiga, kenapa? Nggak tahu dari mana tiba-tiba cek test pack dan saya hamil, sahabat solusi. Tapi saya tahu ketika kita kembali ke Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu mukjizat. Di situ kami cek ke Opjin, dan ternyata betul, sudah ada janin di dalam kandungan saya, dan itu tepat di hari saya ulang tahun. Dan saya merasa itu bukan kebetulan, dan saya merasa itu Tuhan sudah rancangkan, di mana itu menjadi kado bagi saya untuk saya bangkit bahwa I'm okay, nggak apa-apa dengan sakit ini. Yuk bangun dan berjalan, bangkit lagi, hidupmu nggak berhenti di sini. Lanjutkan kembali hidupmu. Dari situ dokter bersuka cita sekali. Dia bilang, lupakan sakitmu katanya. Ini Tuhan buka jalan untuk kesembuhan katanya. Udah fokus kepada anakmu dan janinmu. Sudah, ibu gak usah minum obat lagi penenda nyeri dan lain-lain. Stop dari situ karena sudah ada janin. Dari situ berangsur pulihlah. Saya sembuh tanpa rasa sakit apapun. Dan setelah itu, puji Tuhan selama usia anak saya 1 sampai 3 tahun, saya sehat, tidak merasakan sakit apapun. Tapi entah kenapa saya tidak tahu di saat anak saya usia 3 itu, tiba-tiba saya merasakan gejala yang sama dengan sebelumnya yang saya rasakan. Nyeri hebat di sekujur tubuh saya kembali datang. Yang jelas ketika itu datang, hati saya sudah Tuhan izinkan siapkan sebelumnya ketika saya mengalami yang menyalahkan diri sendiri, tidak menerima. Kalau sekarang saya sudah mulai bisa menerima. Hati saya menerima saat itu dengan tenang, dengan kondisi yang memang hasilnya positif, kuat. Autoimun yang saya alami adalah autoimun Sjogren. Tapi setelah itu akhirnya dokter memutuskan bahwa saya harus menjalani pengobatan. Oke lah, kita taat, kita percaya mukjizat Tuhan itu tidak harus kesembuhan yang instan, tapi Tuhan juga memperkenalkan di mana ada kesembuhan progres, di mana kita beriman mengerjakan sesuatu, Tuhan juga mengerjakan kesembuhan lewat tangan-tangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Pasti sembuh meskipun nggak tahu itu waktunya kapan, tapi saya imani waktunya yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan setelah itu saya juga dapat mimpi. Suatu hari saya dapat mimpi, saya hanya melihat sebuah selimut ya dilipat-lipat, hanya tangan dan selimut itu dilipat dengan rapihnya ditumpuk. Ketika bangun saya berdoa, apa Tuhan itu maksudnya?
tenang Cindy, satu persatu akan kubereskan permasalahan kesehatanmu, kehidupanmu satu persatu akan dibereskan. Mulai dari mimpi itu saya imani, amin, saya berdoa, saya nangis. Setelah itu, puji Tuhan, keuangan keluarga pulih, kesehatan saya satu persatu Tuhan tunjukkan. Kamu loh harus jaga sakit kamu yang ini, jaga yang ini, jaga yang ini. Setelah itu saya masuk ke rumah sakit masih. Tapi ternyata rangkaian sakit saya ini adalah timbul dari sakit-sakit yang saya tidak tahu ini. Sehingga setelah itu saya bisa menjaga hidup saya, pola makan saya semuanya, sehingga berangsur pulih hingga saat ini. Sahabat, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa keterbatasan manusia tidak pernah membatasi kuasa Tuhan. Di tengah keterbatasan, sakit penyakit, dan proses berdamai dengan keadaan, penyertaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Dan itu adalah bukti bahwa Ia mau dan sanggup untuk menolong kita. Namun jika hari ini kamu sedang ada dalam kondisi yang begitu berat, membuatmu lelah, letih, dan bahkan mempertanyakan Tuhan dalam hidupmu, ingat, kamu tidak perlu melewati ini seorang diri. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang mengalami perjalanan yang begitu panjang. Mulai dari perbedaan keyakinan, masalah keuangan, dan sakit penyakit mewarnai proses perjalanan imannya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Tuhan adalah pribadi yang memilih setiap kita. Dan bagi kita umat pilihannya, Dia akan mencari kita dengan caranya membawa kita kembali kepadanya. So mari kita ngobrol sama-sama dengan Ibu Eni. Ya, Shalom Ibu Eni. Shalom. Selamat datang di Solusi. Terima kasih sudah mau hadir di tempat ini, mau bercerita tentang Tuhan dalam hidup Ibu Eni. Dan boleh perkenalan sedikit siapa sih seorang Ibu Eni ini? Nama saya Ibu Eni, saya ibu rumah tangga. Saya panggil Tuhan dari kepercayaan yang lama. Puji Tuhan sekarang kami sudah mengenal Tuhan. Bahkan dengan kebaikannya, keluarga kami juga sudah dipulihkan Tuhan. Amin, amin. Nah Ibu Eni tadi kan sempat berkata ya, ada spoiler sedikit bahwa Ibu Eni adalah orang yang dulu bukan pengikut Kristus ya, punya kepercayaan yang lama. Itu sebelum menikah ya Ibu ya. Iya. Nah bagaimana sih, boleh ceritakan sedikit kehidupan Ibu Eni sebelum menikah, sebelum kenal Tuhan Ibu? Sebelum mengenal Tuhan, terus terang saya hidup di kepercayaan lama. Dari kecil seperti biasa anak-anak ya, kita ya belajar. Tapi karena saya dari Jawa, orang tua saya di dalam KTP juga tidak tercantum nama agama agama tersebut. Oke. Ada agamanya dulu kejawen ya, kepercayaan. Jadi kayak kita juga sama orang tua tidak diharuskan melakukan segala aktivitas keagamaan itu. Oke. Nah perjalanan iman Ibu pada akhirnya dimulai ya kan, Ibu kayak terombang-ambing gitu kan ya. Iya. Dimulai ketika Ibu memutuskan menikah dengan seorang laki-laki Kristen ya. Iya. Nah, apa yang hari itu membuat Ibu berkeputusan aku mau menikah dengan dia? Kalau saya itu dari kecil ya, ibaratnya di desa saya itu ada satu gereja. Udah ada satu gereja berdiri satu-satunya itu. Dari kecil kita juga kalau mereka Natalan, kita suka ikut karena kita senang akan makanannya. Oke, itu diem-diem gak Bu? Itu diam-diam. Diam-diam. Itu diam-diam kita sana. Terus saya memutuskan untuk pertama saya memutuskan menikah dengan orang Kristen. Terus terang, kalau sama orang tua saya nggak ada pertentangan. Karena orang tua saya nasionalis ya, dia pegangnya kebaikan dan ketuhanan saja. Saya menikah dalam adat Jawa, bahkan dengan agama kepercayaan saya yang dulu. 1 tahun kami berumah tangga. Jadi ya seperti kapal 2 nakoda. Saya narik ke kanan, suami narik ke kiri. Karena kita di dalam keluarga itu tidak melakukan segala aktivitas keagamaan. Suami tidak melakukan aktivitas dia, saya juga tidak. Jadi kita tidak ada pegangan hidup selama 1 tahun. Wow. Itu yang sering kita membuat kita ada masalah sedikit,
kita langsung berantem. Sering ada ya percekcokan, sering. Apapun masalah kecil jadi besar. Ya karena fondasinya nggak ada Nggak itu. ada, Ya. karena nggak ada yang punya pegangan sama sekali. Jadi sama sekali seperti hidup tanpa ya fondasi kepercayaan apapun hari itu ya. Iya. Oke, kesulitannya apa Bu selain banyak bertengkar? Ya kesulitannya ya banyak ya. Ya pokoknya yang selain bertengkar itu ya pokoknya kayak rumah tangga tuh benar-benar nggak damai sejahtera. Nggak damai sejahtera. Jadi kayak suami juga kayaknya nggak betah gitu loh. Ya karena kita nggak pernah beribadah bareng, nggak pernah berdoa bareng. Jadi benar-benar terombang-ambing. Itu perahu selama 1 tahun. Oke, apa yang pada akhirnya setelah setahun menikah dengan suami memilih untuk percaya pada Yesus? Ya puji, ya saya mikir lagi ya kalau saya terus-terusan begini, rumah tangga saya begini, mau gimana lagi ntar ke depannya. Saya harus mengorbankan anak. Saya mikirnya sesudah itu saya memikirkan anak-anak. Gimana nanti anak gede kalau udah besar gitu loh. Jadi suami ngajakin saya ke gereja. Pertama saya nggak mau. Pertama dia ke gereja sendiri. Suami juga itu udah mulai sadar. Pertama kali ke gereja itu. Sesudah sekian puluh tahun dia nggak ke gereja. Jadi selama sekian puluh tahun hidup udah lama nggak ke gereja? Iya. Oke. Suami saya. Nah hari itu apa yang pertama kali memicu suami ingin pergi ke gereja? Mungkin dia mulai sadar juga kali ya ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus menjamah hati suami saya. Ada temennya yang mungkin dari dulu kan kita tinggal di Mes. Ada temennya dari Medan ngajakin dia ke gereja. Kalau dulu kan lingkungannya lingkungan Muslim dari seberang semua. Jadi ya dia ngikutin aja, suami juga tidak ada keinginan untuk ke gereja gitu loh. Tapi lama-lama kali diajak-ajak sama temennya itu dia mau sekali. Pas minggu keduanya baru saya diajakin. Tapi puji Tuhan. Ibu belum berkeputusan hari itu, yang waktu diajak itu? Saya langsung iya. Oke. Saya langsung iya, ayo ke gereja. Ya ayo, saya gituin. Terus apa yang terjadi ketika ibu pertama kali ke gereja itu? Sukacita. Sukacita. Merasakan damai. Dengan pujiannya. Dulu kita belum kenal kata-kata sukacita, damai itu belum kena. Cuman rasanya tenang aja. Wah, habis dari gereja itu rasanya tenang gitu loh. Itu yang saya rasakan pertama. Pertama kali nginjek gereja. Akhirnya bagaimana ibu melihat bahwa ya kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus? Apakah itu melalui pencarian yang cukup panjang pada akhirnya ibu? Ketika pertama masuk Kristen tuh gimana? Pertama masuk Kristen saya pokoknya luar biasa lah di dalam kehidupan. Biarpun apapun ujian kami, tapi Tuhan ada selagi kami membutuhkan. Karena perjalanan hidup kami juga luar biasa ya, sudah mengenal Tuhan. Apalagi banyak ujian, banyak proses yang Tuhan proses dalam hidup kami, di dalam keluarga. Dan bagaimana ibu pada akhirnya memantapkan hati untuk dibaptis pada akhirnya ya? Itu gimana? Apa yang bisa membuat pada akhirnya ibu, oke, aku mau benar-benar percaya pada Yesus, mengikuti Yesus dan dibaptis? Saya ingin dibaptis itu karena benar-benar ingin mengikuti Yesus dan sangat percaya. Sangat percaya kepada Yesus. Saya dibaptis. Saya juga dibaptis juga karena ditunjuk sama seorang pendeta. Gimana itu Bu ceritanya? Kita lagi ibadah, dulu kita ibadah di GBI Jababeka ya. Kita lagi ibadah, kita muji Tuhan. Pendeta itu langsung mengacungkan tangan ke saya. Ibu yang baju coklat, tolong ke depan. Saya kerasa baju coklat, saya maju. Ibu tolong minggu depan harus dibaptis karena pengurapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Baru saya merasakan Tuhan yang sangat luar biasa. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Bahkan Tuhan telah pilih saya untuk menjadi muridnya.
Tuhan Yesus baik bagi saya dalam hati saya. Saya tuh hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau telah menunjuk saya, Kau telah memilih aku untuk menjadi murid-Mu. Mulai saya dibaptis. Saya harus taat atas petunjuk dari pendeta itu. Kami dibaptis. Bahkan suami saya juga Bersama dibaptis. suami juga. Puji Tuhan. Pada akhirnya suami yang lama tidak bergereja juga ikut dibaptis bersama Puji dengan Tuhan. Kan Ibu setelah memutuskan untuk percaya, dibaptis, adakah yang berubah lebih lagi dalam kehidupan Ibu? Apa yang Ibu rasakan hari itu? Pengurapan Tuhan kami rasakan. Terus bahkan ujian Tuhan juga sangat luar biasa. Setiap proses Tuhan selalu ada di hidup kami selama kami baru mengenal Tuhan Yesus. Selama baru dibaptis, ujian datang terus menerus. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga menolong kami. Nah, hari itu kesusahan apa yang mungkin datang bertubi-tubi? Apakah ekonomi, kesehatan, rumah tangga? Ya mungkin kalau pertama kesehatan. Pertama saya baru mengenal Tuhan. Anak saya sakit, anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama sakit selama 1 minggu. Sedangkan kami tidak punya apa-apa, kami tinggal di kontrakan. 1 minggu saya nggak bisa berobat. Sakitnya muntaber ya, jadi apa yang kita masuk keluar, nggak bisa kemasukan makanan. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Dan dokter cuma memvonis, Ibu maaf, anak Ibu kritis, anak Ibu tinggal menunggu, Ibu tinggal berdoa. Saya mendengar kayak gitu sama suami cuma bisa menangis. Ditambah suami saya, kami tidak punya uang untuk membayar rumah sakit aja nggak ada untuk DP-nya. Dulu rumah sakit pakai DP, cuman memberikan KTP doang. Dengan selembar KTP suami saya untuk buat jaminan agar anak saya bisa dirawat di rumah sakit. Tapi puji Tuhannya kami masih dipercaya sama orang, kita masih dikasih pinjaman buat berobat, buat bayar rumah sakit. Itu juga termasuk pertolongan Tuhan menurut saya ya. Biarpun kita ngutang, tapi masih ada orang yang mau percaya kepada kita. Puji Tuhan anak saya sembuh, kita pulang ke rumah. Ada lagi ujian, itu namanya ujian ekonomi dalam rumah tangga. Tidak pernah berkesudahan. Anak saya udah mau 5 tahun pada waktu itu. Kita masih ngontrak, kita bingung. Solusinya gimana ini ke depannya. Ya kita cuma berdoa. Ya Tuhan gimana ini jalan keluarnya kalau anak udah 5 tahun udah mulai mau sekolah. Sedangkan suami tidak mau kalau saya hidup di kampung. Takutnya saya kembali ke kepercayaan yang lama. Kalau di kontrakan perkembangan anak ke sekolah kan susah juga ya. Akhirnya kami memutuskan kita cari jalan keluar gimana. Kita mencari rumah, biarpun kita nggak punya apa-apa, kita dengan bermodal nekat mencari rumah murah. Puji Tuhan ada di daerah saya rumah yang masih terjangkau. Menurut mereka yang mempunyai rezeki ya, mempunyai uang. Menurut kami ya terlalu berat. Kita akhirnya konsultasi ke perusahaan, dapat pinjaman lah, buat ngangsu rumah itu. Selama di kontrak, akhirnya kita mempunyai rumah pas umur anak saya 5 tahun saya pindah ke rumah. Saya punya rumah, ya biarpun itu hanya ngutang, rumah KPR gitu. Kita niatin itu menjadi hak milik kita. Kita doa terus sama Tuhan. Sedangkan gaji suami itu pas-pasan sekali. Buat bayar rumah, sama buat bayar utang, uang sisa 100.000 pada tahun 2005. Sedangkan suami kerja luar biasa jauh ya, 20 km. Akhirnya ya gimana supaya uang 20.000, uang 100.000 ini bisa buat sampai 1 bulan. Akhirnya suami saya pinjem sepeda ke adiknya. Dia perjalanan dari rumah nyampe pekerjaan 20 km dengan bersepeda. Berangkat subuh. Saya bantu-bantu.
Saya jualan keliling. Saya jualan keliling pecel, gorengan, saya tetap, ya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita kalau kita berusaha, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Ya puji Tuhan, kita bisa lewatin hari-hari itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan uang yang 100.000 itu aja saya jadikan modal buat usaha, masih ada. Luar biasa Tuhan menolong di ekonomi kami. Selalu ada. Kami butuh pada waktu anak sekolah, kita butuh biaya, Tuhan sediakan juga. Puji Tuhan sampai sekarang rumah udah lunas, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari itu mengalami hal-hal yang berat. Apa yang Ibu tangkap dari segala yang dilewati? Maksudnya apa yang maksud Tuhan yang Ibu tangkap melalui segala kesesakan, penderitaan yang Ibu lewati hari-hari itu? Biar kita tahan uji. Biar kita selalu kuat. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita di dalam hidup kita. Kita tidak boleh, pokoknya apapun masalah hidup kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti turut campur tangan dalam hidup kita. Pasti menolong kita. Sahabat, seringkali kita berpikir bahwa kedamaian itu bisa datang ketika jawaban dari masalah kita datang. Kedamaian ada ketika kita sembuh. Kedamaian ada ketika ekonomi kita naik. Kedamaian ada ketika kita melewati jalan yang mulus. Tapi bagaimana jika kedamaian sejati itu bukan datang dari keadaan, tetapi dari pribadi Tuhan yang menyertai kita? Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Yesus naik ke surga, ia memberikan Roh Kudus ke dalam hati setiap kita. Dan itu adalah bukti bahwa ia menyertai kita bahkan di tengah keadaan yang tidak mengenakan. Dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudusnya membuat kita bisa kuat terus melangkah bahkan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Terus melangkah dengan damai sejahtera dan sukacita sampai garis akhir. Namun jika hari ini kamu sedang ada dalam kondisi yang begitu berat sehingga kamu tidak bisa merasakan damai yang sejati, mari luangkan waktumu sejenak untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah keadaan kami yang berat, di tengah keletihan, kelemahan, keterbatasan kami, Engkau hadir. Bukan hanya untuk memberikan jawaban, Engkau sendiri menjadi jawaban bagi setiap kami. Roh Kudus yang ada dalam hati setiap kami terus mengerjakan hidup kami. Sehingga pada akhirnya ada kekuatan yang baru. Sehingga pada akhirnya ada lensa yang baru untuk memandang setiap masalah yang harus kami lewati. Sehingga pada akhirnya kami bisa terus melangkah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hari ini jika kami sedang merasa lelah, letih, dan tidak berdaya, kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ada damai yang sejati yang membantu kami untuk tetap kuat di dalam keadaan apapun. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, apakah beban yang kamu sedang hadapi begitu berat? Apakah beban itu membuatmu lupa bahwa ada damai yang sejati dari kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Dan kamu rindu untuk didukung dalam doa? Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu dan malu untuk menghubungi kami karena keterbukaan adalah langkah awal untuk pemulihan. Sahabat, dari program ini kami melihat orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi, tidak punya kekuatan lagi untuk melangkah kembali menemukan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Jadilah bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Setiap kontribusimu akan sangat berarti karena akan membuat semakin banyak orang yang membutuhkan mendengar kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.